Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman subscriber semuanya. Kali ini kita kedatangan konsumen Honda Vario. Nah, jadi Honda Vario ini dia mengalami kendala air radiatornya itu cepat habis ya. Nah, ini. Jadi tadi pagi kata konsumennya itu dia habis ngisi air radiator lewat sini. Ternyata tadi setelah saya cek air radiatornya habis. Terus saya isi lagi dari sini. Terus saya isi juga mulai dari sini. Ternyata air radiator itu dia nggak mau berhenti ya teman-teman. Jadi air radiatornya tuh dia turun ke bawah. Nah, ini bisa kita cek ya. Nah, ini. Jadi ini bisa kita cek ya. Ini saat area radiator kita tuang. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini area radiator kita tuang, tapi dia selalu turun. Nah, ini tuh kan, turun kan. Nah, padahal di sini penuh ini ya. Ini penuh nih. Berarti tandanya sistem pendinginan ini atau sistem sirkulasi pendingin ini berarti ada masalah. Biasanya dia permasalahannya ada di bagian seal water pumpnya ya. Nah, terus bisa kita cek. Nah, dari sini, dari stick oli. Nah, stick oli ini bisa kita lihat ya. Nih. Nah, ini jadi stick olinya ini dia seperti susu ya. Bukan layaknya oli biasa yang berwarna hitam atau warna oli, tapi ini seperti susu ya. Nah, jadi sudah dipastikan air radiator itu dia masuk ke dalam rongga. Nah, masuk ke dalam sini ya, masuk ke dalam oli sini. Nah, melalui lewat mana, celah mana, nanti bisa kita lihat. Nah, oke teman-teman, jadi sistem pendingin ini atau sistem sirkulasi air radiator ini dia mengalami kendala. Nah, yuk kita coba cek, kita cari tahu di mana permasalahannya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Oke teman-teman, jadi kali ini mesinnya udah kita pisah ya dari bodinya ini, dari rangkanya ini. Nah, sekarang kita akan mengecek di bagian seal water pump. Jadi seal water pump tuh letaknya di sini ya letaknya. Nah, di dalam sini. Nah, jadi sirkulasi airnya, nah seperti ini ya. Nah, tadi kita udah ngelepas radiatornya, karena kalau nggak ngelepas radiatornya tentunya susah ya untuk pemisahan ini antara mesin sama bodi. Nah, sekarang kita cek dulu saat pembukaan baut seal water pump. Itu tentunya ini ya teman-teman. Nih baut 10 kita buka semua, jangan lupa nanti ini kita lepas dulu. Oke. Kita lihat cara bukanya ya. Oke teman-teman, jadi saat membuka ini ya. Nah, bagian seal water pump ini harus hati-hati teman-teman ya. Jadi harus dicongkel secara pelan-pelan ya. Yang sebelah sini, yang sebelah atas, sebelah bawah itu harus dicongkel secara pelan-pelan ya. Karena biasanya kalau motor masih baru itu ini dia masih rapat sekali, masih susah. Nah, nanti kalau udah dicongkel pelan-pelan, sesekali dikasih bensin di bagian sininya ya. Nanti pasti bisa teman-teman. Atau enggak secara bersamaan seperti ini nyongkelnya. Nah, atau enggak seperti ini. Nah, jadi atas bawah nanti pasti lama-kelamaan dia lepas. Nah, karena di sini kan banyak sekali lem-lemnya. Mungkin dia masih rapat ya sama ininya ya teman-teman. Nah, kita mengulas lagi tentang ini. Nah, ini kita mengulas lagi tentang seal water pump. Jadi tadi kan sudah kita isi di bagian radiatornya ini ya. Nah,
Jadi udah kita isi bagian radiator sini, ternyata dia turun ke bawah. Nah, udah diisi berkali-kali selalu turun ke bawah. Nah, berarti di bagian sini itu berarti mengalami permasalahan ya teman-teman. Nah, harusnya kalau seal water pump ini bocor atau rusak, itu biasanya dia keluarnya dari sini. Nah, di sini nih ada pembuangannya ya teman-teman. Tapi ini dia nggak keluar. Sini akhirnya dia masuk ke dalam ruang oli. Nah, ya. Tadi udah kita cek ya. Di bagian setik olinya itu olinya udah seperti susu. Nah, kenapa kok dia nggak keluar? Padahal di sini dia udah dibuat sistem pembuangan. Nah, tapi kenapa dia kok malah masuk ke dalam areal sini, dalam areal lubang ini, terus akhirnya dia masuk ke dalam ruangan oli ya. Nah, ternyata setelah dicek di bagian lubang pembuangan, nah itu dia itu ini teman-teman mampet. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini bisa kita dekatkan kameranya. Nah, ini ya. Jadi ini nih mampet teman-teman. Jadi dari pabrikannya sana, ini dia udah dirancang sistemnya itu kalau ada permasalahan di bagian seal water pump ini, nah oli itu keluar dari sini. Tapi ternyata dia olinya itu nggak keluar dari sini, dia malah masih keluar ke dalam klaker sini. Akhirnya dia masuk ke dalam ruangan ini, terus masuklah ke dalam bagian oli, ruangan oli ya. Ini bisa kita lihat tuh ya teman-teman. Nah, jadi ini mampet. Nah, caranya cukup mudah. Nah, caranya nih, cukup kita korek-korek pakai benda tajam. Nah, tuh ya. Oh ya, sebelum kita buang kotoran ini, alangkah baiknya kita lepas dulu ininya ya, kipas water pumpnya nih ya. Oke, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi nih kalau udah dia mepet, nah kita ganti alat pemukulnya. Kita pakai ini obeng yang udah kita bikin seperti ini, biar enak nanti dalam bukanya ya. Nah ini ya, kita pukul ya. Ini sepinya udah kita lepas ya. Udah kita lepas, sekarang kita pukul yang di bagian sininya ini untuk melihat seal water pumpnya. Waduh, rontok ini ya teman-teman. Waduh, ini udah rontok nih. Jadi udah dipastikan udah parah ini ya. Wah, nih keramiknya ini bagian keramiknya udah pada patah ini. Kita lepas. Nah, ini jadi seperti ini ya. Jadi tadi ini kita bahas lagi ya untuk masalah lubang pembuangannya ini. Nah, jadi lubang pembuangannya ini harusnya ketika seal ini mengalami masalah, dia harusnya keluar dari lubang sini. Nah, harusnya keluar dari lubang sini ya. Tapi karena tadi ini lubang ini mampet dan ini masih mampet nih ya. Ini masih mampet. Jadi akhirnya dia keluar dari sini lewat bearing sini, masuklah ke dalam gear timing tadi ya. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam ruang oli. Campurlah dia jadi satu sama ini, sama olinya. Jadi olinya udah seperti susu. Jadi perlu kita perhatikan ya teman-teman, ketika seal water pump ini mengalami kendala atau mengalami permasalahannya, harusnya air radiator itu keluar ke sini, bukan malah keluar ke sini. Ya. Kenapa dari pabrikan tuh diciptakan lubang ini? Ini adalah gunanya ketika mengalami permasalahan. Nah ini ya, ini ruangannya ini. Nah jadi ruangan ini ketika seal ini mengalami permasalahan, air radiator tuh keluar lewat ini ya. Nah, jadi dia keluar lewat sini. Nah, ini adalah sistem pembuangan daripada air radiator.
Jadi kalau silnya itu mengalami kendala, nah, dia keluarnya lewat sini, air radiator tuh, bukan malah lewat sini. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, misalnya kita ini bersihkan ini sampai benar-benar ini bolong ya, kayak mampet. Nah, kalau kita cermati, ini sepertinya ini adalah kotoran nih, kotoran tanah atau debu nempel lah ke sini. Tuh ya, sangat kotor sekali. Jadi ini adalah pecahan-pecahan keramik ini, pecahan keramik. Jadi sepertinya ini udah lama ini penyakit motor ini. Nah ini tuh banyak sekali itu kan. Tuh banyak sekali ya. Jadi langkah pelepasan dari seal ini caranya seperti ini ya. Ini klakernya kita lepas dulu. Nah ini ya, bisa kita lepas ya. Kalau udah, ini kita lepas dulu biar enak nanti pembongkarannya ya. Nah untuk yang seal bagian dalam sini itu tadi cuman kita congkel aja ya. Nih cuman kita congkel aja nih, udah bisa kita lepas. Nah jadi caranya ini kita pukul ya. Nah ini kita pukul bagian yang ini, nih bagian yang dalamnya ini ya. Nah ini ya, bagian dalam nanti kita pukul pelan-pelan saja, bahaya nanti kalau ini sampai pecah. Mas pegangin mas. Oke, jadi pinggir-pinggirannya sini kalau udah kita pukul-pukul, nah sekarang kita angkat, nah sedikit seperti ini, terus kita hantam, santai saja ya teman-teman. Nah tuh kan, mudah sekali ya. Nah, mungkin ini pas kita nemuin yang mudah. Biasanya dalam pelepasan ini memang agak sulit, tapi ini alhamdulillah kita menemukan yang cukup mudah ini. Nah, saatnya kalau ini kita bersihkan ya. Nah ini ya, yang tadi kita bahas teman-teman. Nah yang tadi kita bahas ini adalah tuh dia tembus tuh. Nah ini kan ada lubang pembuangan air radiator ketika seal ini mengalami masalah. Ini ya. Nah ini kan harusnya bolong nih. Tadi kita lihat ini mampet ini ya, tertutup kotoran. Nah, jadi air radiator tuh bukannya keluar ke pembuangan sini, dia malah menuju ke sini. Nah melewatin klaker ini, airnya menujulah ke dalam ruang oli. Jadi ini saatnya perakitan seal water pump ya teman-teman. Jadi ada banyak bagiannya. Jadi ini nanti di bagian sini, terus nanti ini yang seal kecilnya di bagian sebelah sini ya. Terus yang seal keramiknya nanti di bagian atas ini atau di sini nanti ya. Nah, oke. Sekarang kita pasang dulu. Jangan lupa dalam pemasangannya tuh harus kita kasih pelumas ya, biar enak masuknya, biar licin, biar dia nggak seret di jalan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini saat kita memasukkan ini, kita harus memastikan ya semua benar-benar sampai rata. Ini yang pinggirannya ini.
Nah, ini kan udah dipastikan rata. Nah, sekarang saatnya pemasangan seal yang kecil ini ya. Ini sekarang kita masang seal yang kecilnya ya. Jangan lupa kita kasih pelumas biar enak. Pegangi mas. Taruh sini aja, pepetin. Nah, ini saat kita memasukkan ini, kita harus memastikan ya semua benar-benar sampai rata. Ini yang pinggirannya ini. Nah, kalau ini kan udah dipastikan rata. Nah, sekarang saatnya pemasangan seal yang kecil ini ya. Ini sekarang kita masang seal yang kecilnya ya. Jangan lupa kita kasih pelumas biar enak. Pegangi mas. Taruh sini aja, pepetin. Nah, kalau udah sip, nah sekarang saatnya kita pasang lakernya ya. Kalau lakernya udah kita pasang, nah sekarang ini kipas water pumpnya. Nah, ini bagian keramik, jadi bagian keramiknya dia di bagian atas ya teman-teman. Jangan lupa kita kasih oli juga biar enak dalam pemasukannya nanti. Tutup terus nih. Seal water pumpnya udah kita ganti yang baru. Nah, nanti kita akan rakit ya. Nanti akan kita tes apakah ini akan berhenti atau nanti dikasih radiator dia selalu turun. Nah, oke, jangan kemana. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini seal water pumpnya udah kita ganti ya. Tadi udah kita ganti seal water pumpnya, dan sekarang udah kita rakit semuanya, udah kita pasang antara mesin sama bodinya. Dan ini air radiatornya udah kita isi penuh juga ya. Nah, di sini juga udah kita isi di penampungannya. Nah, sekarang kita tes, kita hidupkan apakah dia turun ke bawah atau masih tetap segini-segini aja. Ya mas, kita hidupkan dulu mas motornya. Nah, ini mesin udah kita hidupkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, air radiatornya dia tetap, dia nggak turun, nggak kayak tadi sebelum dibongkar, sebelum diganti seal water pumpnya. Nah, ini kita kasih air radiator lagi nih. Nah, ini bisa kita lihat ya, air radiatornya dia nggak turun ya, ini tetap nih.
Nah, volumenya tetap ya. Jadi kalau nanti dia ada masalah di bagian seal water pumpnya, tentunya dia nggak akan masuk ke dalam ruang oli lagi ya. Jadi dia nanti akan keluar ke pembuangan. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, jadi sekarang sistem pendinginnya udah aman. Nah, seal water pumpnya udah kita ganti. Seal besar sama seal kecilnya juga udah kita ganti. Seal keramiknya juga udah kita ganti. Nah, sekarang udah aman ya. Jadi volume air radiatornya sekarang udah aman. Jadi seandainya nanti jangka panjang seal water pumpnya dia ada kendala atau ada masalah, dia insya Allah dia nggak akan masuk ke dalam ruang oli lagi ya. Karena di bagian pembuangannya tadi udah kita bersihkan, udah aman pokoknya. Jadi dia nggak akan masuk lagi ke dalam ruang oli lagi. Oke. Jadi cukup sekian video singkat dari saya tentang permasalahan seal water pump. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.